Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, di kegiatan webinar Abdimas UMY yang keempat, kami akan memaparkan hasil pengabdian kami yang berjudul Pemanfaatan Lahan Sempit sebagai Kawasan Hijau Produktif melalui Budidaya Sayuran secara Modern. Sebelum memaparkan hasil pengabdian yang telah kami lakukan, perkenalkan, nama saya Lisnur Aini dari Program Studi Agroteknologi. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami berpartner dengan Siti Nur Aisyah juga dari Program Studi Agroteknologi UMY. Latar belakang kenapa kami mengambil tema tentang budidaya tanaman di lahan sempit, ini terkait dengan kondisi negara kita di mana pertambahan penduduknya semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk ini juga akan menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan ruang, terutama untuk pemukiman. Selain itu juga peningkatan kebutuhan ruang ini juga digunakan untuk penambahan infrastruktur seperti jalan atau tempat untuk menambah aktivitas ekonomi seperti toko dan yang lain. Nah, di sisi lain, masyarakat itu sebenarnya juga membutuhkan ruang untuk kenyamanan. Salah satunya bentuknya adalah ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini sebenarnya bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk tanaman tepi jalan itu ya, jalur hijau jalan, bisa taman kota, bisa hutan kota, bisa sawah dan yang lain. Pada prinsipnya, pada area-area yang memang bisa ditumbuhi atau ditanam tumbuhan atau tanaman kayak gitu itu ya, itu dinamakan dengan ruang terbuka hijau. Nah, kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 2008, kebutuhan ruang untuk RTH demi kenyamanan masyarakat, terutama untuk penyediaan oksigen juga, adalah 30% dari luas kawasan. Nah, 30% ini itu terbagi menjadi dua ruang terbuka hijau, yaitu ruang terbuka hijau publik. Nah, ruang terbuka hijau publik ini biasanya tempat-tempat yang memang disediakan oleh pemerintah, misalnya jalur hijau jalan, hutan, kemudian taman kota, hutan kota, kayak gitu. Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Juga ada ruang terbuka hijau private. Nah, ruang terbuka hijau privat ini adalah tempat-tempat yang memang dipunyai oleh masyarakat. Namun demikian, karena penambahan penduduk itu tadi telah mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau ini. Jadi sebagian lahan untuk ruang terbuka hijau itu terkikis untuk infrastruktur yang lain. Nah, alternatif yang dapat dilakukan pada pemukiman yang memang terbatas, karena sebagian besar sekarang pemukiman itu lahannya sempit, itu dapat dilakukan budidaya tanaman secara vertikultur dan hidroponik. Ini memang dua teknik budidaya tanaman yang dapat digunakan, yang memang digunakan untuk budidaya tanaman di lahan sempit. Nah, kami memilih salah satu kawasan padat yang ada di Kecamatan Sleman, yaitu di RT 06 Ngangkruk. Di kawasan ini sebenarnya sangat strategis karena kawasan RT 06 ini dibelah oleh Jalan Magelang. Jadi RT ini terletak di Jalan Magelang kilometer 15 dengan lokasi yang strategis, dengan luas yang cukup sempit ya. RT ini paling luasnya sekitar 2.500 atau 3.000 meter persegi, tapi ditinggali oleh 40 kepala keluarga. Nah, karena memang tempatnya yang terbatas, kebutuhan akan ruang terbuka tentu saja akan sangat terbatas juga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan RTH itu, kami berdua mempunyai pemikiran untuk melakukan pelatihan budidaya tanaman secara vertikultur dan
hidroponik. Ini salah satu cara untuk menyediakan tempat hijau, ruang hijau, namun pada lahan yang terbatas. Metode yang kami gunakan untuk kegiatan ini metode partisipatoris. Metode partisipatoris ini sendiri merupakan metode yang selalu melibatkan masyarakat untuk semua aktivitas yang dilakukan. Jadi semua kebutuhan, semua kegiatan yang dilakukan itu semuanya based on masyarakatnya. Jadi mulai identifikasi, ini kami melakukan identifikasi kawasan, kemudian kebutuhan semuanya dilakukan oleh masyarakat, didasarkan pada keinginan mereka untuk membuat kawasan hijau di pemukiman mereka. Kemudian di pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan oleh masyarakat sendiri, termasuk pada pemeliharaan pasca kegiatan. Kami, tim pengabdi, berperan sebagai pendamping atau inisiator dari kegiatan ini. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan ini paralon, pompa air, tanah, pupuk kandang, sekam, dan bibit tanaman. Ini untuk bahan dan alat utamanya, di mana paralon ini kami gunakan untuk membuat rangkaian hidroponik dan vertikultur. Kemudian pompa air ini bagian dari sistem hidroponik yang memang dilakukan. Sedangkan tanah, pupuk kandang, dan sekam ini merupakan media yang digunakan untuk vertikultur, kemudian bibit tanaman yang kami gunakan di sini ada tanaman cabai dan tanaman sawi. Dari kegiatan yang kami lakukan, apabila dilihat dari kawasan studinya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lokasi ini terletak di pinggir Jalan Magelang, jadi sangat strategis gitu, di Jalan Magelang kilometer 15. Kemudian di kawasan ini juga tidak begitu besar luasannya ya, luas wilayahnya sekitar 2.500 meter persegi dan dihuni oleh 40 kepala keluarga. Nah, di sini dari 40 kepala keluarga itu mempunyai mata pencaharian yang beragam, ada yang wirausaha, ada yang sebagai satpam, pekerja pabrik, guru, anggota TNI, ataupun penjaga toko. Kalau dilihat dari peserta yang mengikuti, pelatihan yang kami lakukan diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari 21% laki-laki dan 79% perempuan. Nah, keikutsertaan laki-laki di sini yang lebih rendah dari perempuan ini terkait dengan kebiasaan yang ada di masyarakat kita, terutama di masyarakat Jawa, bahwa kegiatan seperti ini, kegiatan pelatihan atau kegiatan mengurusi pekarangan itu urusan perempuan. Sehingga lebih banyak perempuan yang terlibat di dalamnya. Walaupun dalam kenyataannya masih ada juga bapak-bapak yang bersedia untuk ikut serta, ikut terlibat dalam kegiatan yang kami lakukan. Hasil dari pengabdian yang dilakukan, jadi kami melakukan survei juga. Dari hasil survei itu menunjukkan bahwa sebelum pelatihan itu kami memberikan pertanyaan ya, apakah responden ini, apakah peserta pelatihan ini paham tentang budidaya tanaman di lahan sempit. Ternyata dari 100% peserta, 38 peserta tersebut masih ada peserta yang menyatakan tidak paham dengan budidaya yang dilakukan di lahan yang terbatas. Ada 11% responden yang menyatakan tidak paham. Setelah kami tanyakan hal yang lain dari kondisi ini, pada saat ditanya tentang budidaya tanaman yang dapat dilakukan selain menggunakan tanah, ternyata lumayan banyak, ada 34% responden yang menyatakan bahwa mereka paham bahwa ada sistem budidaya yang dilakukan selain menggunakan tanah. Walaupun kalau ditelusur, kalau ditanya lebih lanjut, mereka tahu tapi belum pernah melakukan budidaya tersebut. Nah, kemudian saat ditanya apakah mereka paham tentang
sistem budidaya vertikultur dan hidroponik. Untuk budidaya vertikultur ini sebagian dari masyarakat, walaupun belum semuanya, tapi hampir separuh dari masyarakat, ada 45% masyarakat itu menyatakan mereka paham dengan vertikultur. Setelah ditanya lebih lanjut, sebenarnya mereka bukannya tidak paham, tapi sebagian dari mereka itu tidak tahu bahwa budidaya seperti itu, seperti yang disampaikan, itu namanya vertikultur. Nah, tapi kalau pemahaman masyarakat tentang hidroponik ini yang lebih rendah, ya relatif lebih rendah, karena sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa ada sistem budidaya secara hidroponik. Hanya 18% saja yang menyatakan bahwa mereka tahu tentang sistem budidaya hidroponik ini. Setelah dilakukan survei pemahaman terhadap masyarakat, kami memulai untuk melakukan pelatihan. Nah, di sini masyarakat diajak terlibat langsung. Mereka melakukan semua kegiatan terkait dengan sistem budidaya hidroponik yang dilakukan, mulai dari penyiapan bahan tanam, media yang kami gunakan itu tanah, pupuk kandang, dan sekam yang kami campur masing-masing satu bagian. Kemudian bapak-bapaknya juga nyiapkan mendirikan ini vertikulturnya ya, rangkaian vertikulturnya, kemudian dilanjutkan dengan mengisi vertikultur tersebut dengan media tanam yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menanam bagian-bagiannya ya, tanaman-tanaman yang memang bisa ditanam di situ. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan tanaman cabai dan sawi ya, caisim yang memang sudah disiapkan untuk ditanam di sini. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan terhadap budidaya tanaman hidroponik. Di sini kami menggunakan bibit tanaman sawi ya, sawi keriting itu, selada keriting kayak gitu itu, dan ini yang disiapkan oleh ibu-ibu. Bapak-bapaknya menyiapkan rangkaiannya disusun, memastikan bahwa air itu bisa mengalir, berputar kayak gitu itu, kemudian ibu-ibu yang melakukan penanaman. Disampaikan cara teknis tanaman, budidaya tanaman yang dilakukan, bagaimana si tanaman itu supaya bisa tegak. Kami menggunakan rock wool, juga menggunakan kerikil. Selain rock wool yang kami gunakan, kami juga menggunakan kerikil untuk menahan supaya tanaman itu bisa tetap berada di tempatnya. Nah, ini kemudian air yang diputarkan yang sebelumnya sudah dicampur dengan pupuk cair sebagai nutrisi dari tanaman itu. Nah, setelah dilakukan kegiatan ini, kami melakukan survei kembali ke masyarakat. Di tabel ini bisa dilihat bahwa pengetahuan masyarakat yang sebelumnya, yang sudah kami tanyakan sebelumnya, ini meningkat. Setelah masyarakat itu diajak terlibat langsung dalam kegiatan itu, semuanya menyatakan paham. Baik tentang budidaya tanaman di lahan sempit, kemudian budidaya tanaman yang tidak menggunakan media tanah, bagaimana tentang vertikultur, hidroponik, kemudian cara bagaimana melakukan budidaya secara vertikultur maupun hidroponik, sampai tanaman yang bisa ditanam, itu semuanya mereka pahami. Jadi proses learning by doing yang dilakukan itu membuat pemahaman mereka lebih baik lagi. Karena apa yang mereka lakukan itu lebih melekat. Mereka tahu persis apa yang telah dilakukan, kemudian bagaimana cara melakukan, termasuk bagaimana cara perawatan yang dilakukan. Nah, ini begitu ada hidroponik, ada vertikultur yang ada di kawasan mereka, ini membuat kawasan mereka relatif lebih hijau. Dan di sisi lain, ini juga punya keuntungan yang lebih ya. Dengan mereka menanam seperti itu, mereka bisa memanfaatkan hasil dari tanaman yang ditanam itu
untuk dipanen, untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ini bisa diakomodir, kemudian bisa dikembangkan menggunakan tanaman-tanaman yang lain, seperti tentang pemahaman mereka mengenai tanaman yang dapat dibudidayakan, baik secara vertikultur maupun hidroponik. Mereka juga inisiatif untuk menanam kangkung di lingkungannya, kemudian sawi juga beragam ya, bukan hanya selada keriting yang seperti itu, bukan sekedar caisim, tapi mereka membuat inovasi sendiri untuk mengembangkan pengetahuan mereka, termasuk bagaimana perawatan yang dilakukan terhadap sistem budidaya yang memang sudah mereka lakukan. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan ini, dari kegiatan yang dilakukan ini benar-benar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang budidaya tanaman di lahan sempit, di mana masyarakat itu dapat melakukan budidaya tanaman sendiri. Jadi mereka mempunyai keterampilan, kemudian pemahamannya juga naik sampai 100%, dan menurut masyarakat itu teknik budidaya secara vertikultur lebih mudah untuk diterapkan pada lahan terbatas dibandingkan dengan teknik budidaya secara hidroponik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil pengabdian yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.